Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sekali begitu ya. Survei indikator ya, PKB lebih banyak memilih Ganjar Pranowo dibandingkan Prabowo. Bayangkan begitu ya. Padahal PKB itu ya Muhaimin menjadi wakilnya dari Pak Prabowo. Bisa saja itu terjadi begitu. Kenapa PKB tidak mendukung ketua umumnya sendiri dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau tidak mendukung Muhaimin gimana cara berpikirnya begitu. Padahal ini PKB begitulah. Apakah surveinya yang kebalik atau apa begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya kutip dari Cenol begitu ya, yang didukung Prabowo, yang dipilih Ganjar menuju hat-trick ya, ngaca begitu ya. Tidak mungkin lah ya. Kebanyakan mungkin surveinya kebalik. Masanya PKB lebih banyak memilih Ganjar Pranowo dibandingkan Prabowo begitu kan. Ya, padahal kalau wakilnya itu adalah Muhaimin begitu kan. Ya, bisa saja itu mendukung PKB begitu. Tetapi menurut saya pribadi surveinya yang salah begitu ya. Setelah beliau jadi presiden, sekiranya beliau mendapatkan ya harus diselesaikan PR yang tertunda ini. Kamu pikir pendukung PKB seperti kamu yang otak pornografi ya. Ini kritikan luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Mungkin kebalik surveinya begitu. Padahal wakilnya kan sudah jelas-jelas di situ ada yang nantinya Muhaimin di situ. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Kok banyak yang tidak mendukung Prabowo gimana ya? Cara surveinya gimana begitu ya? Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu di sini. Kita lihat ntar pemilu nol, jangan kayak orang stres aja ini. Jokowi mendukung Prabowo, para relawan dan simpatisan Jokowi pilih Prabowo. Ganjar udah pasti diprediksi kalah telak di putaran kedua Prabowo dan Anies. Ya bisa saja seperti itu begitu. Nah, gini seneng lihatnya, lembaga survei buat survei terus hasilnya salip-salipan GP dan PS. Biar saja Anies ya kasih yang paling buncit biar kolam makin ramai. Jadi ingat wasit final ya, SEA Games bikin prank dah pada detik-detik akhir. Rasanya juga akan banyak hasil survei yang ngeprank di pemilu di 2004. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ini kita tahu sih lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel begitu kan. Sebentar lagi relawan Ganjar bubar jalan. Terlalu banyak boroknya. Prestasi yang mau dibangga pun tidak ada. Wajar kalau Pak Jokowi ogah mendukung. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Si Cenol aja ini keluar-keluar masalah PKB katanya banyak yang mendukung ya Pak Ganjar. Padahal PKB sendiri ya surveinya sendiri ya banyak yang mendukung Muhaimin. Muhaimin Prabowo begitu. Prabowo Muhaimin begitu kan. Bahkan hampir 95% begitu. Jadi artinya apa? Kalau dikaitkan dengan lembaga survei indikator ini begitu kan, saya rasa agak kebalik gimana begitu kan. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita baca nanti beritanya begitu ya. Ini bentrok sekandang sekalian ya, ini namanya juga indikator. Indikatornya apa juga rak jelas ya, belas aturan karepmu Mas. Ini banyak sekali pro dan kontra begini. Gue pilih Anies Baswedan ya, biar lu tahu Conol ini. Kalau cuma teriak-teriak demi makan ya ini ini banyak sekali ya. Ini kritikan luar biasa dari netizen begitu. Tidak mungkin PKB itu lalu kemudian tidak mendukung Prabowo. Saya rasa tidak mungkin. Karena kedekatan dengan Muhaimin sangat luar biasa Prabowo begitu ya. Jangan hanya percaya survei, coba prestasi tunjukkan biar banyak yang jatuhin. Woi, bangun lu, tidur aja. Data dari mana nih lu dapat ini banyak ya. Dikritik habis-habisan begitu kan. Ini tampak keran keras begitu si Cenol begitu ya. Si Cenol kena tamparan keras begitu ya. Mungkin saya rasa ya pendukung-pendukung apalagi di Jawa Timur PKB sangat masif sekali begitu ya. Bahkan banyak sekali ini. Ganjar Pranowo belak-belakan ngaku suka nonton film biru. Ini ya lembaga survei kok masih dipercaya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya survei indikator sebut PKB lebih banyak pemilih Ganjar Pranowo dibandingkan Prabowo. Bayangkan begitu sampai segitunya begitu ya. Mari kita baca ya. Saya rasa tidak mungkin lah PKB mendukung Pak Ganjar ya konstituennya. Ketumnya berada di wakilnya Pak Prabowo bisa saja seperti itu begitu ya. Ya, saya rasa tidak mungkin begitu ya. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terhadap capres berdasarkan pemilihan partai ya, Partai Kebangkitan PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB cenderung lebih memilih Ganjar sebagai calon presiden dibandingkan Prabowo. Kok bisa? Ya. Diketahui Partai Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR menghadapi kontestasi pemilu di 2024 mendatang. Prabowo digadang-gadang sebagai capres, tinggal menunggu cawapresnya.
Bahkan sebanyak 47,7% mendukung PKB memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara sebanyak 26,3% mendukung PKB untuk memilih Prabowo Subianto sebagai capres. Lucu begitu kan survei-survei seperti ini begitu. Padahal kalau cawapresnya Muhaimin bagaimana begitu? Apakah PKB tidak akan memilih ketumnya? Padahal itu sudah didorong untuk menjadi cawapres di situ begitu kan ya. Bisa saja hasil rakernasnya bisa saja Muhaimin didorong untuk menjadi cawapres atau capres begitu. Bahkan meskipun belum mencapai 50%, tapi sebagian besar konstituen PKB memilih Ganjar Pranowo, ya, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang diadakan secara virtual. Kemudian pendukung PDIP Perjuangan tetap konsisten memilih Ganjar Pranowo dengan 69,%. Partai Gerindra pun tetap solid sebanyak 72% dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sebanyak 45,5% pendukung Partai Golongan Karya atau Karya lebih memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Partai Amanat Nasional juga sebagian besar ya kader lebih memilih Prabowo Subianto dengan dukungan 38,1%. Sementara itu koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, PKS dan Nasdem dan PKS tetap solid memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Artinya apa? Artinya kalau di survei satu-satu seperti saya rasa tidak mungkin begitu ya. PKB itu akan mendukung Pak Ganjar begitu ya. Ini kan aneh begitu ya. Bahkan sebanyak 46% pendukung Partai Demokrat ya Anies, sementara untuk Nasdem dan 48% dan PKS sebanyak 53,9%. Konstituen P3 banyak memilih Anies Baswedan. Ini yang banyak dari dulu begitu ya. Bahkan situasi berbeda terjadi di P3. Hasil Rapimnas Partai Berlambang Ka'bah itu sudah memutuskan pendukung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Namun sebanyak 47,7% pendukung P3 lebih memilih Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. P3 dukung Anies. Nah ini kemudian jadi isu karena P3 sudah memilih Ganjar. Tetapi konstituen P3 yang memilih Ganjar baru 25,4%, kata Burhanuddin. Bahkan ada pun target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia berusia berapa ini? 17 tahun ya, atau sudah menikah tanpa dan memiliki handphone. Pemilihan sampel digunakan melakukan metode random digit ya digiling atau adalah teknik pemilihan sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD ya sampel terbanyak 1.200 responden begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat ini ya, melihat peristiwa ini, apakah PKB akan mendukung Pak Prabowo? Saya kira jauh begitu ya. Ya kalau nanti misalnya Pak Prabowo kalah baru banyak yang mendukung ya bisa pecah, mendukung Anies Baswedan bisa Pak Ganjar begitu. Tapi saya rasa kalau P3 itu sudah jelas konstituennya banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Itu jelas itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat peristiwa-peristiwa politik sebelumnya ya, kalau cawapresnya itu adalah Muhaimin, saya kira PKB akan sepenuhnya mendukung ya Muhaimin karena ini adalah ketua umum. Masa ketua umum tidak didukung begitu ya? Ini keterlaluan banget begitu ya sebagai kader, kan begitu logikanya begitu. Tapi kalau konstituennya menginginkan itu adalah berbeda, bisa saja itu terjadi. Seperti P3, konstituennya banyak yang ingin mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Hanya petingginya saja yang mendukung Pak Ganjar di situ begitu ya. Tetapi kalau PAN kan sudah condong begitu kepada Pak Prabowo, Golkar sudah condong kepada Pak Prabowo begitu ya. Wallahu alam. Tetapi PKS dan Nasdem dan Demokrat itu solid sekali untuk mengusung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini menarik sekali kalau kita amati begitu bahwa persoalan politik hari ini bahkan lembaga-lembaga survei berseleweran di mana-mana begitu. Jadi jangan percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian tidak kredibel di situ begitu ya. Bahkan PKB sendiri punya hitung-hitungan sendiri bahwa Muhaimin itu akan menjadi sosok yang didukung oleh konstituennya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.